Baik teman-teman, kita ketemu lagi dalam video ini. Kita akan bahas masalah instalasi lampu, khususnya perkabelan. Nah, banyak teman-teman yang tanya, sebaiknya sambungan kabel itu yang paling baik itu seperti apa? Nah, ini teman-teman saya punya contoh ya. Contoh ini masih lampu lama. Saya sudah menginstal ulang kabelnya yang harusnya seperti apa. Ini dari atas kita paralel menggunakan kabel ukuran AWG 20x2. Jadi kabel ini kita lihat, ini bagian satu line ya. Ini keluarnya satu kabel turun ke adaptor ya. Nah, sebelahnya juga sama. Teman-teman bisa lihat di sini ada 4 baris ya. Sebelumnya kan 3 baris. Nah, 3 baris saja udah cukup. Jadi satu total lampu ini ada 6 baris. Tapi saya coba tambahin 4 baris supaya teman-teman yang bikin, misalnya seperti kakak Mario kita sudah bikin, nah, kakak Lugito sama kakak Edi juga sudah mulai buat. Sebentar juga saya bisa tunjukkan fotonya. Ini 2 line turun ke, lihat kabelnya ada 2 ya, turun ke adaptor. Nah, adaptor kita pasang di 2 line. Ini negatif, negatif, dan ini positif, positif. Nah, untuk lampu kecilnya, sambungan lampu kecil, nah ini saya masih pakai kabel lama ya, seadanya. Sekarang teman-teman kan bisa menggunakan kabel ukuran ini ya untuk sambung di sini lampu kecilnya. Ini ukuran kabel 24x2 cukup ya. Coba teman-teman bisa bandingkan perbedaan besar. Ini ya, bisa lihat jelas. Kurang fokus ya, ini fokus. Jadi ukuran kabel angkanya makin besar, kabelnya makin kecil ya. Jadi ini ukuran 24, ini ukuran 20x2. Jadi usahakan teman-teman itu bikin turunnya kabelnya 2 ya. Jadi ini terpisah dengan yang unit sebelah sini. Nah, kenapa kita sambungnya di atas? Supaya tidak membebani lampu kita. Lihat di bawah kita tidak disambung kabel ya. Jadi arus yang datang lewat kabel satu ini langsung kebutuhan lampu, juga kabel sambungan lampu berikutnya. Jadi kebutuhan arus itu masing-masing diambil dari kabel yang kita install ini. Kalau kita sambungnya dari bawah, kita sambung sini ya. Jadi beban arusnya itu lewat lampu kita, putar balik baru menghidupkan lampu ini. Jadi ada beban tambahan untuk lampu kita ini ya. Jadi kalau cara sambung seperti di atas semua, jadi beban lampunya berkurang. Nah, ada pertanyaan kenapa saya anjurkan selalu pakai plat aluminium. Satu, plat aluminium itu buatnya gampang. Kedua, sebagai penghantar panas yang bagus untuk kita punya lampu. Lampu LED ini kalau suhu kerjanya tidak di atas 60, jadi akan sangat awet. Jadi plat aluminium ini sebagai penghantar panas, jadi pendinginnya LED kita ya. Itu prinsip kerjanya menggunakan plat aluminium. Makin tebal makin bagus ya. Pasti makin bagus makin tebal. Jadi penghantar panasnya makin baik. Nah, untuk adaptor sama, teman-teman juga bisa lihat bahwa ini kan dibikin dari aluminium kan. Nah, ini bagian dari penghantar panas. Lantas teman-teman juga ada tanya, kap lampu ini secara keseluruhan makan listriknya katakan 65 watt, padahal adaptor kita ini bisa sampai kemampuannya
120 watt karena 10 ampere. Nah, dalam dunia elektronik, musuh terbesar menyebabkan sering kerusakan adalah panas, ya. Jadi semua peralatan elektronik itu sama. Panas selalu lebih cepat menyebabkan rusak. Nah, untuk supaya adaptor kita awet, kita pakai setengah kemampuan dari adaptor. Ya. Kalau setengah kemampuan dari adaptor kita akan awet. Awet banget, bisa pakai tahunan. Seperti dalam peragaan saya, yang praktek kita itu adaptornya pakai sudah tahunan masih oke. Jadi bebannya kita pakai setengah dari beban yang disuplai adaptor. Itu sangat awet. Ya. Nah, untuk instalasi kabel juga usahakan ini ada ground bumi, ini ada fast, ada nol. Ground bumi itu usahakan juga dipasang. Ini juga bisa membuat adaptor kita lebih awet, ya. Tentu instalasi yang baik untuk di rumah-rumah pasti ground bumi setiap stop kontak sudah tersedia. Jadi pakai kabel yang ada ground bumi ini. Kita pasti adaptor kita akan lebih awet, ya. Jadi teman-teman juga bisa lihat yang sudah dibuat oleh Bapak Mario. Kap lampunya sudah dibuat dalam ukuran yang sudah agak besar, ya. Dan raknya juga bagus, bisa dilihat, ya. Nah, untuk kakak Lukito buat lampunya juga besar, sehingga saya perlu membuat satu video ini untuk teman-teman yang membuat lampu ini supaya tidak salah untuk penyambungan kabel. Ya, bisa dilihat kakak Lugito itu buat lampunya sudah besar, dibuatkan untuk budidaya microgreen, bisa lihat hasilnya juga bagus. Dan kakak kita ini sudah mulai bikin dalam skala besar untuk produksi. Kita bisa juga lihat kakak Edi sudah buat, ya, sistem hidroponiknya menggunakan whisk dengan botol air minum yang dicat, ya, tuh bagus banget, catnya luar biasa. Jadi intinya apapun bisa kita mulai praktek dari botol minum yang dicat. Ini kan sangat bagus sekali itu, catnya telaten itu, rapi banget, ya. Oke, itu informasi yang didapat dari teman-teman kita yang sudah mulai start. Saya kira ini gambaran kita untuk teman-teman supaya membuat lampu, untuk merakit lampu bisa lebih awet, ya. Semoga juga video ini menjawab banyak pertanyaan cara merakit lampu yang baik itu seperti apa. Nah, ini gambaran yang saya buatkan untuk teman-teman. Saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Kalau memang disekira kurang jelas, silakan komen, tanya, silakan. Semoga bermanfaat video ini. Terima kasih teman-teman.